Jadi kalau untuk teman-teman yang awam atau yang masih pemula melakukan karantina ikan koi, itu kalau air kita keruh jangan panik. Kalau ikan sakit terus ngeroweng, putus asa, kemudian marah-marah, ya jangan hobi koi. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Pokoknya wonge bahagia ngono yo. Iwake yo bahagia. Kita mau lihat ikan yang 3 hari yang lalu, berapa ya? 3 hari yang lalu ikannya sakit semua satu kolam. Nah, ini loh. Mari kita lihat, ini yang parah kayak sing parah apa sing bukan ya? Aku lali. Oh ya, ini yang parah. Ini yang parah kemarin kondisinya. Ini saya nggak berani pegang air ya. Kita lihat aja kondisinya. Sudah mulai membaik. Warna merah-merah di badan juga sudah mulai berkurang. Ini masih ada ini. Ini Kindai Soa. Yang pertama kali kemarin saya ambil dalam video sebelumnya. Yang Kindai Soa itu masih ada merah-merah di badan. Kemudian mana lagi? Ini juga masih meledos ini. Ini yang parah kemarin. Terus ini yang di punuknya ada apa? Sisiknya mau ngelupas. Ini kayaknya sisiknya udah rontok ini. Jadi yang ini masih belum sehat ya. Kalau gerakannya sih udah oke, cuma untuk ikannya belum normal. Jadi ini tetap kita lakukan karantina lagi. Ikan ini saat karantina tidak kita kasih makan. Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya, kalau karantina itu kasih makan enggak sih? Tidak dikasih makan ya, karantina. Jadi karantina itu tidak dikasih makan. Kita lihat selanjutnya. Wah, yang ini aman, bro. Airnya kinclong. Yang ini sudah aman ya. Ada 1-2 ekor yang masih terlihat memar. Ini soa ini terlihat memar. Terus mana lagi ya? Soa yang ini loh, yang mojok ke sana itu, yang mepet. Nah, yang lari ke sana itu. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya, tapi kalau kita lihat dengan mata langsung kelihatan banget kalau badannya masih ada merah-merah. Jadi intinya karantina itu jangan dikasih makan. Kenapa? Kadang kan ada yang kasihan mas ikannya karantina sudah 1 minggu ikannya nggak makan. Nah ini kita kasihan sama ikan atau ikan kita akan sakit terus. Jadi ikan sakit itu kalau dikasih makan biasanya nggak sembuh-sembuh karena insang nggak bekerja dengan baik. Jadi pada saat kita kasih makan kan membutuhkan kerja insang. Jadi kalau kerja insangnya nggak bisa maksimal, ikannya juga nggak akan sembuh, malah tambah sakit. Jadi kalau ikan sakit jangan dikasih makan. Biasanya kalau ikan sakit pun dikasih makan nggak mau makan. Jadi kita nggak usah kasihan sama ikan. Kadang kita kasihan malah itu fatal. Jadi kita harus ngerti ikan itu mintanya diapain gitu ya. Kalau ikannya minta nggak dikasih makan ya jangan dikasih makan. Terus bagaimana caranya supaya kita ngerti ikan itu nggak dikasih makan? Kameranya nyawang raiku terus waleh nggak sih dulu. Lihat ikan ya. Jadi bagaimana kita ngerti kalau ikan itu waktunya puasa? Kita harus tahu kondisi ikan. Jadi kita selaku penghobi itu harus sering-sering lihat kondisi ikan. Kalau kita sering lihat kondisi ikan, pastinya paham ya, pergerakan ikan mulai beda, terus aroma air mulai beda, bentuk air mulai beda, itu kita pastinya akan tahu sendiri. Jadi kalau ada perubahan, misal kita belum ngerti, wajib tanya kepada yang sudah paham.
Jadi perubahannya misal air tiba-tiba amis gitu. Ini kenapa? Itu pasti ada gejala-gejala ikan sakit. Biasanya kalau air amis itu lendir ikan tebal. Kalau kita push pakan tanpa ada backwash atau dripping penggantian air, biasanya ikan akan sakit. Jadi seperti itu. Apalagi terus lagi air berlendir. Jadi air berlendir, di permukaan air ada lendir. Itu biasanya ikan terdapat kutu. Kutu kan nggak kelihatan. Kalau kutunya nempel di ikan, ikannya tidak nyaman, lendir ikan akan keluar banyak, kemudian airnya akan berlendir di permukaan. Itu biasanya terdapat kutu pada ikan koi. Selain itu juga kutu bisa ditandai dengan ikan yang lompat. Dan tidak semua ikan lompat itu mengandung kutu ya. Jadi kita harus benar-benar paham. Karena sekolah di koi itu juga nggak gampang atau nggak mudah atau nggak singkat. Jadi belajar di koi itu lama. Makanya kita harus perhatikan kolam kita. Kolamnya seperti apa, perubahannya apa aja, kita harus tahu. Dan kalau ikan seperti ini berarti harus dikarantina. Ini sebenarnya ikannya udah kelihatan sehat nih, tapi belum berani untuk masuk kolam karena masih ada sebagian ikan yang sakit. Jadi kita harus maksimalkan dulu karantinanya. Ini sudah 3 hari. Ini nanti tidak kita ganti air dulu. Mungkin penggantian air nanti hari Senin ya, 2 hari lagi kita ganti air separuh. Kalau masih terdapat penyakit, kita tambahkan obat sama heater. Kalau penyakitnya berkurang, heater kita matikan. Kemudian kita ganti air. Dan ikannya kita biarkan dulu sampai kurang lebihnya 1 minggu di karantina supaya aman dulu. Kalau ikan sudah memiliki nafsu makan, geraknya lincah, ikan sudah terlihat aman, nggak ada yang merah-merah, baru pelan-pelan kita masukkan ke kolam. Dan untuk selama ini kita masih dalam proses karantina dulu. Kita lihat yang sebelahnya. Mengapa ini tadi masih saya katakan belum siap atau masih terlihat parah? Karena masih banyak yang merah. Terus dilihat dari segi air udah beda. Airnya masih keruh. Jadi kalau karantina airnya keruh jangan panik ya, jangan diganti dulu. Ini nanti kalau kalau ikannya sembuh, airnya akan jernih sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman yang awam atau yang masih pemula melakukan karantina ikan koi, itu kalau air kita keruh jangan panik. Biasanya kan airnya keruh, panik, terus diganti air baru. Itu biasanya ikan akan tambah stres. Jadi kalau airnya keruh, biarkan saja. Kita lihat perkembangannya, busanya seperti apa. Kalau busanya besar-besar, mungkin bisa kita kontrol. Jadi kalau busanya itu besar, itu biasanya ikan terkena jamur rincang ya. Kalau busanya kecil masih aman sih. Jadi kita harus kontrol terus dalam karantina. Intinya jangan panik pokoknya. Kalau ada perubahan-perubahan kita kontrol saja. Biasanya yang panik itu yang awam ya. Pokok intinya kalau kita belajar itu biayanya mahal. Jadi kalau ikan kita dalam pengobatan tidak berhasil, berarti ya anggap saja kita lagi sekolah. Sekolah itu bayar gitu ya. Karena saya dulu juga nggak langsung bisa seperti itu. Saya belajar juga banyak ikan yang mati. Jadi untuk teman-teman kalau memang sudah niat menjadi penghobi ya jangan putus asa kalau ada ikan sakit. Kalau ikan sakit terus ngeroweng, putus asa, kemudian marah-marah, ya jangan hobi koi gitu ya. Enak gitu ya. Pokok intinya kalau untuk karantina kita santai saja. Kalau ada perubahan air menjadi keruh, itu jangan takut. Biarkan saja. Kalau amoniaknya nggak tinggi ya udah jangan diganti. Intinya kalau ikan itu sehat, air akan jernih sendiri seperti yang sebelahnya tadi. Ini kemarin masuknya bareng. Yang ini karena ini yang paling parah, itu masih keruh airnya dan merah-merah di badan itu masih. Kalau yang sebelah itu sudah jernih airnya. Karena
tidak terlalu parah. Kemarin sudah saya pilah-pilah. Jadi untuk teman-teman harap berhati-hati saja karena musim penghujan yang tidak menentu, kemudian cuaca dan angin itu sangat pengaruh pada kesehatan ikan koi. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan saya dengan karantina ini. Ini sudah bisa saya nyatakan sehat ikannya, walaupun ini masih menunggu mungkin 1 minggu lagi baru bisa masuk kolam. Yang penting ikannya nggak ada yang mati ya, dari kemarin, dari awal itu sudah parah dan nggak ada yang mati. Kalau ini mungkin ikannya parah, pasti sudah ada yang mojok-mojok dan airnya bau busuk. Kalau ini tadi baunya segar, masih aman lah. Jadi 1 minggu lagi ikan ini diperkirakan sudah bisa masuk ke kolam lagi. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman kalau mungkin ada yang bingung, bisa tulis di kolom komentar. Selalu jaga kesehatan tubuh kita sendiri dan juga ikan-ikan kita. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon bawa klakson dan salam koi untuk persahabatan. Dan aku menyukai